Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 yes. Hai anak-anak, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema kegiatanku untuk subtema kegiatan sore hari pembelajaran yang ke-6. Nah, jadi di subtema ketiga ini pembelajaran yang terakhir. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Di tempat duduk, siap gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Tujuan untuk pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi kalimat yang menggunakan kosakata tentang kegiatan sore hari sebagai bagian dari peristiwa siang dan malam dengan tepat. Tujuan yang kedua, siswa mampu menunjukkan kegiatan sore hari sesuai aturan yang berlaku di rumah. Dan tujuan yang ketiga, menggunakan konsep lebih dari, kurang dari, dan sama dengan secara tepat pada bilangan 11 sampai 20. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah membahas tentang kegiatan sore hari. Kita kemarin sudah membuat cerita dari gambar yang berurutan atau berseri ya. Nah, sekarang marilah anak-anak menyimak sebuah cerita yang berjudul Kegiatan Andi di Sore Hari. Dengarkan ya ceritanya. Andi anak rajin. Andi selalu mengulang pelajaran yang diberikan di sekolah. Selesai belajar, Andi menggembalakan sapi di padang rumput. Sambil menggembala, Andi bermain layang-layang. Setelah selesai bermain, Andi segera membawa sapinya pulang. Sampai di rumah, Andi segera mandi sore. Mandi sore membuat tubuh Andi bersih dan segar. Ya, anak-anak, ini adalah cerita dari kegiatan Andi di sore hari. Wah, ternyata Andi ini anak yang rajin ya, anak-anak. Ya, karena dia setelah pulang sekolah itu selalu mengulang pelajaran. Nah, jadi pelajaran yang tadi diberikan oleh ibu guru di sekolah, Andi ulangin lagi setelah sesampai di rumah. Nah, kemudian setelah selesai belajar, Andi itu membantu orang tuanya untuk menggembalakan sapi. Nah, kemudian sambil menggembala sapi, Andi itu bermain layang-layang. Setelah sore, Andi kemudian pulang ke rumah, kemudian lalu mandi. Setelah itu, Andi beristirahatnya sambil menunggu waktu malam tiba. Nah, jadi ini adalah kegiatan Andi di sore hari. Nah, anak-anak, beberapa kegiatan Andi ini bisa ditiru oleh anak-anak ya. Nah, terutama yang mengulang pelajaran yang dari sekolahan. Nah, jadi anak-anak ingat, agar anak-anak menjadi cerdas, lebih cerdas, menjadi nilainya lebih baik lagi, silakan selalu rajin belajar. Jangan lupa selalu mengulang pelajaran yang diberikan di sekolah. Nah, jadi supaya anak-anak lebih memahami materi yang diberikan oleh ibu guru di sekolah. Nah, kemudian yang selanjutnya, anak-anak coba perhatikan gambar di sini. Kira-kira gambar apa ya ini anak-anak? Iya, betul sekali. Di sini ada Benny yang sedang menyambut ayahnya. Nah, kita harus bersikap baik ketika di rumah. Kita harus mengikuti aturan di rumah. Kita harus menghormati dan menyayangi orang tua.
Orang tualah yang membiayai hidup kita. Mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka bekerja dengan penuh semangat. Oleh karena itu, kita harus menghormati orang tua. Ketika orang tua pulang kerja, kita menyambutnya dengan sikap yang santun. Nah, jadi ini adalah salah satu cara kita menghormati orang tua. Salah satu cara kita mematuhi aturan yang ada di rumah, yaitu saat sore hari ketika ayah atau ibu itu pulang bekerja, nah silahkan anak-anak menyambutnya. Nah, menyambutnya secara santun. Nah, jadi anak-anak kalau ada orang tua misalkan sore hari itu pulang dari bekerja, silahkan disambutnya sambil dibantu untuk membawakan tasnya atau membuatkan minum atau membawakan makanan atau kudapan sore ya. Nah, itu adalah salah satu cara anak-anak untuk menghormati orang tua. Nah, perilaku tersebut juga merupakan salah satu contoh mematuhi aturan yang ada di rumah. Nah, anak-anak nanti bisa melakukannya di rumah masing-masing ya, anak-anak. Ya, untuk selanjutnya, nah sekarang anak-anak coba perhatikan beberapa gambar ini. Nah, marilah anak-anak sekarang berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan cara yang baik menyambut orang tua. Berilah tanda silang pada cara yang kurang baik. Nah, mari kita bersama-sama kita memilih. Nah, apakah masing-masing gambar ini itu baik atau tidak baik ya sikapnya? Ya, mari kita kerjakan bersama-sama ya anak-anak. Untuk gambar yang pertama, nah di sini ada kakak dan adiknya. Nah, keterangan gambarnya apa ini anak-anak? Nah, jadi bertengkar dengan adik. Nah, menurut anak-anak, apakah sikap yang ada di gambar pertama ini merupakan sikap yang baik anak-anak? Iya, betul sekali. Ini kurang baik ya, jadi kita berikan tanda silang. Nah, jadi anak-anak saat orang tuanya pulang ke rumah, nah jangan malah bertengkar dengan adik. Nah, ini tidak boleh dilakukan ya. Kalau ada kakak dan adik harus saling menyayangi, saling menjaga, tidak boleh bertengkar. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya, gambar yang kedua. Ini ada membawakan tas kerja ibu. Nah, jadi ini Lani yang membawakan tas kerja ibu. Apakah sikap Lani ini merupakan sikap baik untuk menyambut orang tua? Betul sekali jawabannya. Nah, jadi ini merupakan sikap baik. Jadi, bisa dicontoh ya anak-anak. Ya, untuk selanjutnya. Nah, di sini menyambut ayah dengan riang. Di sini ada Benny yang menyambut ayahnya itu dengan gembira, dengan riang. Apakah ini merupakan sikap yang baik, anak-anak? Iya, betul sekali. Ini juga sikap yang baik. Jadi bisa dicontoh ya, anak-anak. Nah, kemudian yang terakhir. Nah, di sini ada marah-marah karena ayah telat. Apakah ini sikap yang baik, anak-anak? Tentu saja tidak ya. Nah, jadi ini tidak boleh dilakukan. Ayah itu pulang kerja itu lelah. Nah, jadi kalau anak-anak saat menyambutnya itu malah marah-marah. Nah, jadi kasihan ayah atau ibu yang pulang ke rumah sudah lelah, malah disambut dengan tidak baik. Nah, ini tidak boleh dilakukan ya. Kalau menyambut ayah atau ibu harus dengan riang dan juga dengan sopan ya anak-anak, dengan santun. Nah,
Itu dia beberapa sikap yang perlu dicontoh ataupun yang tidak boleh dilakukan saat menyambut ayah atau ibu pulang dari bekerja. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar membandingkan bilangan dengan simbol. Nah, anak-anak masih ingat ya cara membandingkan kedua bilangan. Nah, sekarang kita akan belajar membandingkan tapi dengan simbol. Coba anak-anak perhatikan ini dulu. Di sini ada bilangan 15, kemudian di sebelah kanan ada 12. Nah, jadi kata pembandingnya yang tepat adalah 15 lebih dari 12. Nah, kalimat pembanding ini atau kata pembanding ini bisa diganti dengan simbol atau lambang. Nah, untuk lambang lebih dari itu adalah seperti ini. Nah, jadi ini adalah simbol untuk lebih dari. Jadi bisa dibaca 15 ini lebih dari 12. Itu ya. Nah, itu dia untuk simbol lebih dari. Kemudian yang selanjutnya. Nah, di sini ada 12. Kemudian yang di sebelah kanan ada 15. Jadi untuk pembandingnya, kata pembandingnya 12 kurang dari 15. Nah, kurang dari ini bisa kita ganti dengan simbol, yaitu seperti ini. Jadi ini juga bisa dibaca menjadi 12 ini kurang dari 15. Nah, bedakan ya antara lebih dari dan juga kurang dari. Nah, ini yang lebih dari seperti ini. Kemudian yang kurang dari itu seperti ini. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya. Nah, di sini ada bilangan 15. Kemudian yang di sebelah kanan juga ada 15. Jadi kata pembandingnya adalah 15 sama dengan 15. Nah, jadi untuk simbolnya seperti ini. Ya maaf ya, ini harusnya 15 ya anak-anak. Nah, jadi 15 sama dengan 15. Nah, untuk kemudian contohnya, coba silakan anak-anak simak berikut ini. Ya, di sini ada bilangan 17 dan 13. Kira-kira simbol pembandingnya yang tepat yang bagaimana ya? Ya, tentu saja 17 itu lebih dari 13. Jadi, simbolnya harus yang seperti ini ya. Nah, kita tuliskan di sini. Nah, jadi 17 lebih dari 13. Nah, kemudian yang di sini ada 12, kemudian 15. Berarti 12 itu kurang dari 15. Nah, bisa kita masukkan simbolnya yang seperti ini, kurang dari. Nah, jadi bisa dibaca 12 ini kurang dari 15. Nah, itu ya. Bagaimana anak-anak? Mudah kan cara memberikan simbol pembanding? Iya, tentu saja mudah ya. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah lengkapilah dengan simbol atau bilangan yang tepat. Nah, di sini ada 5 soal. Di soal ini, kelima soal ini, ada simbol yang masih kosong. Jadi anak-anak silahkan lengkapi dengan simbol yang tepat. Namun untuk yang 3, 4, dan 5 ini simbolnya sudah terisi, tapi lambang bilangannya atau bilangannya itu belum diisi. Silahkan bisa diisikan. Nah, untuk yang bilangannya ini terserah ya. Yang penting sesuai dengan ini simbolnya. Nah, misalkan kalau kurang dari, kalau ini kan tandanya apa anak-anak? Ya, ini kan lebih dari. Jadi di sini ada 13. Tentu saja yang di sebelah kirinya ini harus lebih besar dari bilangan 13. Nah, itu ya. Anak-anak paham cara mengerjakannya? Iya, tentu saja anak-anak sudah paham. Nah,
Anak-anak, terima kasih hari ini sudah belajar bersama dengan Bu Guru. Tetap semangat untuk belajar, tetap sehat untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Guru akhiri untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.